Bayangkan berdiri di tepi samudera yang luas dan gelap, ombaknya berbisik menyampaikan rahasia yang belum terungkap. Ada godaan untuk menyelam, menjelajahi kedalaman, namun ada sesuatu yang menahanmu. Ini adalah rasa takut, benar, tetapi juga ada rasa tanggung jawab, kewajiban untuk tetap berada di pantai yang sudah dikenal. Inilah inti dari apa yang dieksplorasi Carl Jung dalam kisahnya yang menakjubkan tentang rasa ingin tahu yang membawa kehancuran, sebuah kisah yang setua waktu itu sendiri. Jung mengajak kita untuk merenungkan bagian dari diri kita yang ingin mengikuti arus misterius dari alam bawah sadar. Dia memperingatkan bahwa di balik permukaan itu tidak hanya ada daya tarik penemuan, tetapi juga sebuah ancaman gelap yang menakutkan. Ini seperti tertarik pada nyanyian sirene yang indah namun berbahaya, menjanjikan pencerahan tapi bisa berujung pada kegilaan. Pernahkah kamu merasakan tarikan itu? Godaan untuk meninggalkan zona nyaman demi sensasi dari sesuatu yang belum kamu ketahui? Jung mengungkapkan bahwa saat kita berusaha untuk mempertahankan puncak kesadaran kita tak terhindarkan menghadapi kebuntuan. Keyakinan yang dulu penuh semangat berubah menjadi sekadar kata-kata klise, cita-cita kita menjadi kebiasaan yang kaku, dan antusiasme kita hanya gerakan yang dilakukan secara otomatis. Ini adalah pemikiran yang menggetarkan, bukan? Bayangkan, dalam upaya kita untuk menjaga apa yang telah kita capai, kita justru mungkin menutup diri dari sumber kehidupan itu sendiri. Jiwa kita, yang dulunya penuh dengan semangat, menjadi kering dan tandus. Tapi inilah yang menarik, Jung tidak membiarkan kita terjebak dalam keputusasaan. Dia menawarkan jalan ke depan, meskipun jalannya menantang. Dia berbicara tentang pentingnya pengorbanan, bukan sebagai kejatuhan yang tragis, tetapi sebagai transformasi yang sukarela. Ini agak mirip dengan cerita burung Phoenix, bukan? Burung mitos yang harus terbakar menjadi abu sebelum bisa bangkit kembali. Jung berpendapat bahwa segala sesuatu yang indah dan penuh warna pada akhirnya harus memudar kecuali jika mengalami perubahan. Ini adalah siklus kematian dan kelahiran kembali, tema yang tercermin dalam alam dan mitos di berbagai budaya dan zaman. Wawasan Jung mengingatkan kita pada legenda Oedipus, sebuah cerita yang telah memikat penonton selama berabad-abad. Ini adalah kisah tentang takdir, tentang seorang pria yang tanpa sadar memenuhi ramalan bahwa ia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Jung menarik garis paralel antara drama kuno ini dengan jiwa modern, mengisyaratkan bahwa konflik mendasar dari Oedipus masih hidup dalam diri kita. Seram juga, ya? Bahwa meskipun waktu telah berlalu, kita sebenarnya tidak begitu berbeda dari orang-orang zaman dulu. Perjuangan kita, keinginan kita, ketakutan kita, semua itu adalah bagian dari pengalaman manusia yang abadi. Jung berpendapat bahwa kesadaran ini menjembatani kesenjangan antara zaman kita dan masa lampau. Ini memungkinkan kita untuk menyadari bahwa rasa jijik dan penolakan moral kita bukanlah sesuatu yang unik bagi diri kita sendiri, melainkan gema dari sejarah manusia yang kita bagi bersama. Ini adalah sudut pandang yang merendahkan hati, yang menantang anggapan bahwa kita secara moral lebih unggul dari mereka yang hidup sebelum kita. Dalam sebuah cerita yang sangat menyentuh, Jung menceritakan kisah seorang pria yang awalnya menolak untuk menghadiri permainan gladiator, namun akhirnya kalah oleh rasa penasaran. Meskipun tekadnya sudah bulat, dia akhirnya terhanyut oleh sorakan penonton, matanya terbuka lebar menyaksikan pertunjukan di depannya. Ini adalah metafora yang kuat untuk kondisi manusia, bukan? Gagasan bahwa sekuat apapun keyakinan kita semua rentan terhadap tarikan kolektif, terhadap godaan yang terlarang. Penjelajahan Jung tentang alam bawah sadar bukan sekadar latihan akademis, ini adalah ajakan untuk introspeksi. Dia menantang kita untuk menghadapi bagian diri kita yang lebih suka kita sembunyikan, untuk mengakui keinginan, kerinduan. Ini adalah tugas yang menantang, yang memerlukan keberanian dan kejujuran. Namun, Jung meyakinkan kita bahwa dengan menghadapi bayang-bayang ini, kita bisa mencapai transformasi yang mendalam dan membebaskan. Coba renungkan kisah A.B. Oeger, seorang pendeta yang dihantui oleh nasib Yudas Iskariot. Keraguan Oeger tentang kutukan Yudas membawanya pada perjalanan introspeksi, yang akhirnya mengungkap keinginan-keinginan tak disadarinya. Ini adalah kisah yang menggambarkan kekuatan mitos dan fantasi dalam menerangi sudut-sudut tersembunyi dari jiwa kita. Jung mengusulkan bahwa cerita-cerita ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan simbol hidup yang beresonansi dengan ketakutan dan harapan terdalam kita. Melalui narasi-narasi ini, Jung mengajak kita untuk melihat bahwa alam bawah sadar bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sumber kreativitas dan pembaruan.
Dengan merangkul perjalanan ke dalam kedalaman, kita dapat muncul dengan pemahaman baru tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Ini adalah perjalanan yang memang membutuhkan pengorbanan, tetapi juga menjanjikan kelahiran kembali yang lebih kaya dan lebih bermakna. Kisah Jung mengingatkan kita bahwa rasa ingin tahu, meskipun bisa membawa kehancuran, juga merupakan pendorong bagi pertumbuhan. Ini adalah paradoks, bukan? Bayangkan, hal yang bisa menyesatkan kita justru menjadi kunci keselamatan kita. Wawasan Jung mendorong kita untuk memikirkan kembali hubungan kita dengan yang tidak diketahui, melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk transformasi. Saat kita menghadapi kerumitan kehidupan modern, pemikiran Jung menawarkan cahaya penuntun. Mereka mendorong kita untuk merangkul seluruh spektrum kemanusiaan kita, mengakui bayang-bayang sekaligus cahaya. Ini adalah ajakan untuk hidup dengan tulus, berinteraksi dengan dunia dengan mata terbuka dan hati yang lapang. Pada akhirnya, kisah Jung bukan hanya tentang bahaya rasa ingin tahu, tetapi juga tentang potensi pembaruan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ini adalah pesan harapan, sebuah bukti ketangguhan jiwa manusia. Jadi, lain kali ketika kamu berada di ambang ketidakpastian, ingatlah kata-kata Jung. Sambutlah perjalanan itu, karena melalui penurunanlah kita menemukan jalan menuju ketinggian. Dan demikianlah, saat Jung meninggalkan kita dengan wawasan yang mendalam ini, kita pun merenungkan hakikat dari transformasi. Ini adalah sebuah proses yang menuntut kita untuk melepaskan yang sudah kita kenal, untuk merelakan identitas dan cerita yang telah kita bangun. Melepaskan ini bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan kerentanan dan kepercayaan pada misteri kehidupan yang sedang terungkap. Dalam saat-saat tenang ketika kita merenung, kita mungkin mendengar gema dari konflik batin yang belum terselesaikan, jeritan sunyi dari keinginan yang belum tercapai dan ketakutan yang tak terucapkan. Ini adalah bisikan dari alam bawah sadar, mendorong kita untuk memperhatikan, untuk menyelami kisah-kisah yang membentuk dunia batin kita. Jung mendorong kita untuk terlibat dengan cerita-cerita ini, membawanya ke dalam cahaya kesadaran agar bisa dipahami dan diintegrasikan. Perjalanan penemuan jati diri ini mirip dengan mengupas lapisan bawang, di mana setiap lapisan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Ini adalah proses menggali arketipe yang ada dalam diri kita, simbol dan tema universal yang menghubungkan kita dengan pengalaman manusia secara kolektif. Arketipe-arketipe ini, baik itu sang pahlawan, bayangan, atau orang bijak tua, berfungsi sebagai penuntun di jalan kita, membantu kita menjelajahi lanskap jiwa kita. Eksplorasi Jung tentang alam bawah sadar juga mengajak kita untuk mempertimbangkan peran mimpi dalam kehidupan kita. Dia berpendapat bahwa mimpi adalah bahasa dari alam bawah sadar, cara di mana dunia batin kita berkomunikasi dengan kita. Mereka kaya akan simbolisme dan makna, memberikan wawasan tentang ketakutan dan keinginan terdalam kita. Dengan memperhatikan mimpi kita bisa mendapatkan petunjuk berharga tentang bagian hidup yang perlu kita sembuhkan dan ubah. Saat kita menjelajahi lanskap batin ini, mungkin kita akan menghadapi perlawanan. Ini adalah bagian alami dari prosesnya, karena ego cenderung melekat pada pola dan pertahanan yang sudah dikenalnya. Namun, Jung meyakinkan kita bahwa dengan bertahan menghadapi perlawanan ini, kita dapat mengakses sumber kreativitas dan potensi yang melimpah. Ini adalah pengingat bahwa perjalanan ke dalam diri bukanlah usaha yang dilakukan sendirian, melainkan sebuah tarian dengan ketidakpastian, sebuah kolaborasi dengan kekuatan yang membentuk takdir kita. Dalam tarian ini, kita belajar merangkul paradoks kehidupan, untuk menjaga keseimbangan antara dua hal yang bertentangan. Kita mulai menyadari bahwa cahaya dan bayangan, suka dan duka, hidup dan mati bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling terkait, saling memberi makna satu sama lain. Kesadaran ini membawa perasaan utuh, sebuah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari jalinan kehidupan yang lebih besar. Wawasan Jung mendorong kita untuk membangun hubungan dengan alam bawah sadar yang penuh rasa hormat dan rasa ingin tahu. Ini adalah hubungan yang menuntut kita melampaui batas-batas pemikiran rasional, memasuki ruang di mana logika memberi jalan pada intuisi dan imajinasi. Dengan melakukan hal ini, kita membuka diri pada kemungkinan transformasi, pada kemunculan diri yang lebih autentik dan selaras dengan jati diri kita yang sebenarnya. Saat kita berdiri di tepi samudera yang luas dan misterius ini, kita diingatkan bahwa perjalanan ini bukan tentang menaklukkan yang tak dikenal,
melainkan tentang menyerahkan diri pada kedalamannya. Ini tentang mempercayai proses menjadi, membiarkan diri kita dibentuk kembali oleh arus kehidupan. Dalam penyerahan diri ini, kita tidak hanya menemukan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita, tetapi juga kekuatan untuk merangkul keindahan yang sedang terungkap dalam hidup kita. Maka, dengan kata-kata Jung sebagai panduan kita melangkah maju, memasuki lautan yang belum kita kenal, dengan keyakinan bahwa melalui perjalanan inilah kita akan menemukan kekayaan dan keutuhan diri kita. Ini adalah perjalanan penuh keberanian, rasa ingin tahu, dan pada akhirnya, perubahan yang mendalam.